Sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk sel manusia, selalu aktif membelah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembelahan meiosis. Bagaimana tahap-tahapannya? Yuk simak pada video ini sampai tuntas. Meiosis adalah proses yang berkontribusi pada keragaman genetik. Dia membuat sel gamet yang cuma 23 kromosom. Oh ya, kan biasanya sel 46 kromosom. Karena sebagian sel sperma 23 kromosom dan 23 sel telur. Saat mereka bersatu akan menjadi 46 kromosom. Sebelum masuk tahap meiosis, kita masuk ke tahap interfase. Karena mereka akan bertumbuh, replikasi DNA, dan melakukan fungsi sel. Di mitosis itu fasenya cuma pimet doang, tapi kalau di meiosis pimetnya 2 kali. Pada awal profase 1, terdapat 2 kromatin untuk setiap kromosom, mirip pada profase mitosis. Namun, pada meiosis, setiap pasangan kromosom homolog saling mendekat dan berpasangan membentuk struktur dengan kromatik yang disebut dengan tertat. Pada kromosom homolog yang berpasangan ini disebut dengan sinaptis, setiap pasangan kromosom ini disebut dengan bivalen. Pasangan kromosom kini tersusun pada lempeng metafase. Benang-benang spindel menempatkan setiap tertat sejajar bidang ekuator dengan satu kromosom. Pada setiap pasangan menghadap pada kutub yang berbeda. Benang spindel melekat pada satu kromosom pada kinetor sentrosom. Benang spindel melekat pada kinetor sentrosom. Benang spindel dari kutub hanya akan melekat pada salah satu kromosom homolog dari setiap tertat. Benang spindel dari kutub lain akan melekat pada kromosom homolog lainnya dari tertat tersebut. Pengurangan protein yang menyebabkan koheksi kromatin saudara di panjang lengan-lengan kromatin kemungkinan homolog-homolog memisah. Kedua homolog berlawanan, dipandu oleh aparagus gelombang yang bergerak ke kutub utut. Koheksi kromatin saudara masih bertahan di sentromer, menyebabkan kedua kromatin bergerak sebagai satu kesatuan ke kutub yang sama. Telofase. Pada telofase 1, kromosom berkumpul pada masing-masing kutub sel. Saat ini, setiap kutub sel memiliki jumlah kromosom haploid dengan kromosomnya masih dalam bentuk dupleks dengan 2 kromatin. Biasanya, sitokinesis terjadi bersama dengan telofase 1 dan menghasilkan 2 sel anak haploid. Jika meiosis ini terjadi pada sel gamet manusia, jumlah kromosom tubuh yang 46 buah tereduksi menjadi 23 buah pada akhir meiosis 1. Pembelahan meiosis 2. Pada meiosis 2, tahap-tahap yang terjadi dalam meiosis 1 terulang kembali. Dan agar berbeda, tahap-tahap meiosis 2 dinamakan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahapan profase 2, selaput inti dan nukleus dalam sel mulai menghilang, dan benang-benang spindel menarik sentromer ke kedua kutub yang berbeda. Pada tahapan metafase 2, kromosom terletak pada bidang ekuator, dan setiap sentromer pada kromosom diikat oleh benang-benang spindel. Pada tahapan anafase 2, sentromer membelah dan 2 kromatid berpisah, kemudian bergerak ke arah berlawanan menuju kutub. Pada telofase 2, kromosom berkumpul pada kutub yang berbeda, dan membran inti mulai muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Setelah melewati 2 kali pembelahan, maka dari satu sel akan dihasilkan 4 sel dengan masing-masing sel mengandung kromosom separuh jumlah sel induknya.